I hate smoothing, bener-bener. Produk ini tuh bikin kalian gak perlu nyatok tiap hari. Kayak lurusnya nggak sempurna gitu. Ini baru setengah dan kelihatannya cakep banget ya. Hey guys, welcome back with Nadine. Jadi kalau misalnya kalian lihat rambut aku hari ini gak kayak biasanya, jadi ini rambut asli aku, berantakan kayak gini. Dan hari ini aku mau nyobain produk baru dari Makarizo, yaitu Makarizo Hair Energy Easy Straight. Jadi sebenarnya ini nggak produk baru sih, aku aja yang baru tahu. Ini tuh kayak produk buat smoothing rambut gitu, buat ngurusin rambut secara permanen. Dan sebenarnya I hate smoothing, bener-bener benci banget, benci banget. Karena dulu tuh aku sebenarnya pernah smoothing rambut dan menurut aku hasilnya gak banget. Sebenarnya waktu dulu tuh kayak kerasanya bagus, tapi kalau misalnya aku lihat ke foto zaman dulu pas aku smoothing itu kayak jelek banget, malu aku lihat fotonya. Tapi aku lihat orang-orang yang nge-review ini tuh kayak reviewnya tuh bagus-bagus, jadi aku penasaran. Dan karena waktu aku smoothing yang zaman dulu itu kayak hasilnya kayak rambut rusak, tapi karena rambut saya sekarang emang sudah rusak, jadi ya nothing tulus, kita coba aja. Dan sebelum kita mulai, aku mau tunjukin dulu rambut aku before-nya. Ini rambut asli aku. Sebenarnya rambut asli aku tuh lebih keriting, yang keriting banget, tapi ini kayak sekarang kayak gini karena aku sering banget nyatok kayak hampir tiap hari kalau keluar itu nyatok. Nah jadi ini kayak tuh bagian dalamnya tuh keriting, tapi bagian luarnya tuh kayak udah yang lurus-lurus, tapi lurusnya frizzy gitu loh. Tekstur rambutku tuh benar-benar berubah. Ini bahkan bagian bawahnya tuh kayak, nih bagian atasnya tuh keriting kan, tapi bagian bawahnya tuh kayak benar-benar lurus banget. Itu gara-gara keseringan dicatok. Dan gak perlu lama-lama lagi, kita bakal coba aja sekarang barangnya, dan aku bakal cerita sambil jalan aja. Setelah kita buka, di dalamnya ada dua bungkusan. Ini nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 ini adalah straightening cream yang buat ngurusin rambutnya, jadi bahan kimianya. Dan yang nomor 2 ini neutralizer, jadi ini kayak conditionernya gitu, dipakai kalau misalnya udah yang step 1. Dan di sini ada kayak petunjuknya gitu. Dan ini produknya. Kalau orang-orang tuh bilang baunya kayak parah banget, tapi menurut aku ya baunya nyengat sih, tapi nggak yang separah itu. Mungkin aku udah terlalu sering nyium bau cat rambut, jadi kayak ya bau kimia normal sih. Nah sebelumnya aku udah keramas, dan rambut aku ini sesuai instruksinya, kalian sebelum mulai tuh harus keramas dulu. Kalau sesuai petunjuknya sih kalian harus keramas terus abis itu dikeringin pakai handuk aja, jadi nggak di hair dryerin. Jadi menurut aku, kalau dari sepenangkapan aku ya, mungkin masih kayak setengah basah gitu, yang nggak terlalu kering banget. Dan ini rambut aku atasnya sebenarnya udah agak kering, tapi bagian dalam sama bawahnya tuh masih agak basah. Dan kalau mau mulai, kita harus bagi rambut jadi 4 bagian. Jadi sekarang kita bagi 4. Ini rambutnya aku gulung, terus aku kasih jedai biar gampang bukanya nanti. Kalau misalnya pakai karet rambut kan pasti ribet ya, nanti tangannya udah kotor, buka-buka karet rambut jadi ribet. Oke, jadi ini rambut aku udah dibagi jadi 4 bagian kayak gini. Jadi nanti kalau misalnya ngerjainnya tuh kayak per part gitu dilepasnya. Dan sebenarnya aku beli 2 pak, dan ini ukurannya 80 mili satunya, totalnya 160 mili. Kenapa aku beli itu? Karena rambut aku panjangnya segini ya tadi. Jadi di produk ini tuh ada yang ukurannya 180 sama yang 120. Kalau sesuai petunjuknya, kalau misalnya kalian rambutnya pendek segini, misal itu kalian pakai yang 80 satu bungkus. Kalau misalnya yang rambut kalian udah segini itu 120 satu bungkus. Kalau misalnya kayak aku yang panjangnya sepunggung tapi yang nggak terlalu banyak banget, itu tuh pakai yang 80 tapi 2. Kalau misalnya kalian panjang banget terus kayak rambut kalian yang keriting terus tebel gitu, pakai 122. Tapi rambut aku tipis nih, jadi aku bakal buka satu dulu, kurang baru aku buka lagi. Oke, biar bajunya nggak kotor, kita pakai, karena nggak punya plastik yang buat di sini, kita pakai handuk aja. Kita pakai sarung tangannya dulu. Kalau kalian udah biasa ngecat rambut, biasanya kan tahu kalau misalnya pasti dikasih sarung tangan kan. Kalau di sini nggak ada, jadi kalian harus cari sarung tangan plastik sendiri. Kita mulai sama satu sisi dulu. Coba ambil segini-segini dulu, karena ini sebenarnya my first time pakai ginian. Ya ampun, rambutku kenapa jatuh mulu ya. Kalau kalian pas lagi masang ini, katanya kalian harus naruh krimnya 1 cm dari pangkal rambut, jadi kayak jangan sampai kena kulit kepala. Oke, begitu dipasang ke rambut baru kecium baunya nyengat banget, kayak persis kayak bau kayak rebonding di salon gitu loh. Tapi dia baunya tuh kayak agak beda, jadi kayak bau cat rambut. Oh ya, tipsnya kalau misalnya kalian mau yang hasilnya lebih natural, itu kalian pasang krimnya itu 2 cm dari akar rambut, jadi jangan terlalu dekat banget. Karena kalau misalnya kalian pasangnya
terlalu dekat ke akar rambut itu nanti bakal kayak lepek banget gitu hasilnya. Sedangkan kalau misalnya masih 2 cm gitu, masih ada sisa buat akarnya agak ngembang. BTW aku lihat kaca ya di sini. Jangan terlalu jauh juga dari akar rambutnya karena nanti gak lucu kan kalau misalnya bawahnya lurus, akarnya masih keriting. Karena kalau misalnya rebonding di salon itu smoothing, yang bikin keselnya adalah ketika rambut udah mulai tumbuh. Nah jadi jelek banget, kayak bawahnya lurus, atasnya keriting tuh bener-bener waktu yang memalukan. Oh my god, kena leher. Oke, ini udah belum sih? Aku takut makanya terlalu dikit. Oh ya, bawahnya lupa nih, belum. Bawahnya kita kasihin krimnya. Tapi ini kan aku udah pakai sarung tangan ya, tapi kayak jari aku panas gitu loh. Oke, ini kayaknya bagian sini udah ya. Kita buka lagi yang bagian satunya. Oke, nih bisa kelihatan nih rambut aku dalamnya keriting. Sebenarnya dulu tuh aku rambutnya keriting banget, yang kayak bener-bener curly gini loh, bukan yang wavy gitu. Terus aku pernah smoothing pas SMP dan itu hasilnya jelek banget karena kelihatannya tuh kayak rambut yang nggak sehat rambutnya, karena bawahnya tuh kayak jabrik gitu loh. Terus aku mikir kayak kenapa dulu smoothing nah jelek banget. Tapi ya emang kalian tuh harus nyobain segala macam gitu nggak sih waktu muda. Lebih baik menyesal karena melakukan daripada nyesel nggak pernah nyobain. Tapi tuh aku bukannya benci rambut keriting aku, itu lebih ke kayak aku nggak ngerti gitu loh cara buat ngerawatnya. Karena begitu aku kuliah, aku pas masuk kuliah tuh rambut aku lagi keriting banget. Aku lagi mencoba mencintai rambut keriting aku karena seumur hidup aku waktu aku kecil tuh aku kayak nggak pede karena semua di lingkungan aku tuh orangnya rambutnya lurus. Mama aku juga rambutnya lurus, jadi kayak nggak ada yang ngajarin aku buat ngerawat rambut keriting. Terus pas udah mulai kuliah aku mulai nyobain buat leave my natural hair, jadi aku ikat lagi, nggak aku sembunyiin lagi rambut aku gerai gitu. Dan aku belajar cara ngerawatnya, dan orang-orang tuh kayak sering ngemuji rambut keriting aku gitu loh. Terus aku seneng, dan akhirnya aku belajar buat mencintai rambut keriting aku. Dan setelah mengerti cara ngerawatnya, rambut aku tuh bagus kayak gini. Aku pernah ngepost foto rambut aku pas masih keriting, I like it. Yang emang kalau misalnya rambut keriting itu maintenance-nya lebih susah gak sih dibanding kayak orang yang rambutnya lurus. Terus aku ya lagi pengen ganti-ganti model aja sih. Sekarang aku jadi lebih sering rambut aku yang dilurusin. Aku jadi keseringan nyatok tuh, rambut aku jadi kayak rusak kayak gini nih hasilnya. Rambut aku nggak lagi nyatok tuh kayak lebih kelihatan lurus gitu loh, tapi yang lurusnya nggak bagus gitu loh, kayak frizzy banget. Nah itu tuh sebenarnya hasil kayak keseringan nyatok gitu. Kayak aku berangkat kerja tuh bener-bener tiap hari aku catok, aku keluar rumah aku catok, kayak udah kepalang rusak. Jadi kalau misalnya nggak dicatok itu bakal kelihatan jelek banget. Dan ini aku sebenarnya gambling banget sih buat nyobain produk Makarizo ini buat ngelurusin rambut, karena ya seperti yang kalian tahu dari cerita-ceritaku bahwa aku benci banget smoothing. Kayak hasilnya jelek. Ya mari kita coba, semoga hasilnya bagus. Karena ini tuh sebenarnya aku smoothing gara-gara aku mau pergi ke Korea, dan aku males kalau misalnya tiap hari harus nyatok. Karena kalau misalnya nyatok tuh bikin rambut kayak cepet lepek. Hari kedua tuh udah jelek, jadi aku males kalau misalnya tiap hari aku harus nyatok. Dan kalau review orang-orang, produk ini tuh bikin kalian gak perlu nyatok tiap hari dan rambutnya tetap kelihatan kayak yang lurus alami, enggak kayak rambut yang kelihatan banget smoothingan. Semoga berhasil, karena kalau misalnya ini jelek, aku harus ke luar negeri dan melihat foto-fotoku dan menyesalinya seumur hidup. Kalau fotonya jelek, aku bakal sedih banget. Ini rambut aku gara-gara keseringan dicatok tuh jadi kayak bawahnya kering dan bercabang banget. Semoga ini nggak bikin makin kering ya. Oke, setelah udah satu sisi selesai sama yang bawah udah, ternyata emang beneran kurang, jadi aku terpaksa harus buka lagi. Untung aku beli 2 ya isinya. Oke, udah selesai nih, udah aku pasangin semuanya krimnya. Dan ini rambut aku jadi kayak kaku banget, jadi kayak keras gitu ya. Dan ini harus tunggu 15 menit ya, aku bakal kabarin lagi setelah 15 menit. Dan BTW ini sisanya masih lumayan banyak ya, jadi kayaknya aku harusnya pakai yang 120 satu kotak aja udah cukup deh, harusnya nggak perlu yang total 160. Sambil nunggu aku mau ngasih tahu kalian kalau misalnya ini tuh aku tadi tuh pakai yang varian yang mild. Jadi dia tuh ada 3 versi, ada yang mild, medium, sama strong. Nah, semua itu beda-beda gunanya. Dia bukan tergantung dari seberapa keriting rambut kalian, tapi lebih ke kayak seberapa rusak rambut kalian. Kalau misalnya rambut aku tuh udah rusak banget menurut aku, udah kering, bercabang, keseringan diwarnain, jadi proses kimia. Misalnya kalian sering diwarnain atau misalnya pernah di rebonding, di smoothing sebelumnya, itu kalian pakai yang kayak aku, yang mild. Kalau misalnya medium itu untuk rambut yang nggak diproses kimia tapi nggak terlalu
terlalu bagus juga, kayak misalnya kusam atau udah agak rusak, bisa pakai yang medium. Kalau misalnya kalian rambutnya yang masih virgin hair, bener-bener gak pernah diwarnain, gak pernah diproses kimia apa-apa, dan sehat rambutnya, itu kalian bisa pakai yang strong. Tiap varian yang kalian pakai, kalau misalnya kalian pakai mild itu nunggunya itu beda-beda. Misalnya pakai mild ini kalian nunggunya 15 menit, medium sama strong itu beda lagi, kalian bisa lihat di petunjuknya. Nah, 15 menit kita cobain buat ngetes apakah ini udah selesai apa belum. Cara tesnya adalah kita ambil 3-5 helai rambut, terus kita coba tarik. Kalau misalnya dia balik, setelah ditarik baliknya dia lambat, berarti udah selesai. Kalau misalnya dia baliknya cepat, berarti belum selesai. Kayaknya udah belum sih? Kayaknya udah ya. Jadi kalau misalnya udah, kita keramas. Aku udah selesai keramas. Tadi keramasnya cuma pakai air aja, jadi nggak boleh pakai sampo atau conditioner. Dan ini hasilnya, kalau aku lihat sini masih kayak rambut aku kalau biasa habis keramas ya. Ini soalnya lihat deh, masih keriting tuh. Apakah aku salah atau memang ini karena masih belum dicatok, masih basah sih. Sisir dulu biar kita lihat, kita nggak boleh ngejudge sekarang karena masih belum selesai. Coba trust the process lah ya. Dan tadi pas aku keramas itu, pas disiram air tuh, airnya langsung warna coklat gitu, jadi kayaknya rambut aku luntur, karena kan tadi krimnya nih warna putih ya, jadi harusnya dia nggak berwarna kalau misalnya setelah dibilas. Tapi ya rambut aku kayaknya luntur deh. Terus ini juga kelihatan kan handuknya, jadi kayak ada coklat-coklatnya itu. Hair dryer yang aku pakai dari Philips, ini murah deh kayaknya, cuma 300.000. Dan tipsnya katanya kalian nge-hair dryerinnya jangan kayak kalau kalian hair dryer sehari-hari yang diberantakin gitu rambutnya, tapi ini kayak harus pelan-pelan dan kayak searah rambut gitu, jangan diacak-acakin. Setelah dikeringin, ini hasilnya dia kayak lurus sih, cuma kayak ngembang gitu ya, kayak lurusnya nggak sempurna gitu. Nih masih kelihatan, nih masih keriting. Terus apalagi yang di bagian baby hair gini loh, kayak masih gini banget. Di instructionnya disaranin buat kita pakai vitamin rambut sebelum nyatok. Jadi di sini aku nggak punya yang Macarizo, jadi aku pakai ini L'Oreal yang Elsif. Dan kita perlu pakai ini biar nanti nggak terlalu rusak pas dicatok. Catokannya aku pakai merek Remington, dan ini aku pakai di suhu 180 derajat aja. Dan ini udah aku gulung rambutnya biar aku nyatoknya sedikit-sedikit biar hasilnya maksimal. Kalau kalian nyatok jangan lupa sambil disisir. Aku bakal nyatoknya pelan-pelan banget dan hati-hati biar semuanya kecatok. Ini buat bagian bawahnya bakal aku bikin ngelengkung gini, jadi biar agak masuk ke dalam, biar nanti pas hasilnya nggak terlalu jigrak-jigrak banget kayak pas aku zaman dulu. Nanti kita lihat aja berhasil apa enggak. Nih tadi yang bagian yang masih keriting, yang baby hairnya bakal aku coba catok, yang catok banget. Dia berhasil, dia masih keriting. Ini baru setengah dan kelihatannya cakep banget ya. Nih bawahnya aku bikin agak curly dikit. Oke, jadi ini hasilnya setelah dicatok. Aku catok lurus, tapi bawahnya agak aku curlyin dikit, jadi kayak melengkung ke dalam. Sebenarnya aku biasanya lebih curly lagi, cuma tadi tuh aku pas lagi nyatok sadar kayak ada garis-garis gitu loh. Jadi kayaknya kalau nyatok nggak boleh terlalu yang curly gitu deh. Bahkan kayak tadi tuh aku gini kan, terus pas nyatok tuh kayak agak bengkok gitu, terus dia langsung berbekas gitu loh di sini ya. Harus dicatok beberapa kali biar rapi dan bener-bener dipastiin nggak ada yang ketinggalan. Next aku mau pakai yang step 2-nya. Ini neutralizer. Jadi ini dia gunanya buat ngunci yang udah kita kasih bahan kimianya, kan buat dilurusin, sudah kita catok biar bener-bener lurus. Terus dikunci sama ini. Ini juga gunanya biar dia kembali lembut lagi, karena tadi udah bener-bener kayak kering banget dipakein itu. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu, kalau dipegang ya nggak terlalu kering sih, masih lembut, nggak yang kering banget, cuma bawahnya emang kering. Kita pakai handuknya lagi sama sarung tangan. Baunya kayak lem gitu, nggak setajam yang kayak tadi, yang sebelumnya, yang step 1. Karena tadi pas aku lagi nyatok terus kayak bengkok dikit aja, bener-bener langsung bekas di sininya. Jadi kayaknya sekarang aku nggak boleh jepit rambut lagi deh. Ini makainya juga 1 cm dari akar rambut, jadi jangan sampai kena kulit kepala. Pas dioles dia panas loh. Aku pikir karena ini conditioner doang, jadi buka 1 aja cukup. Ternyata yang conditioner ini malah lebih cepat habis dibanding yang step 1. Jadi kayaknya aku harus buka lagi deh yang 1 lagi. Paro belum selesai dan ini udah habis. Pokoknya jangan lupa bagian baby hair gini. Sekarang sudah selesai yang step 2-nya. Sekarang kita tunggu 15 menit lagi. Udah keramas dan ya ini basah, nggak apa-apa lah ya. Tadi keramasnya itu
cuma air sama conditioner, jadi nggak boleh pakai sampo dulu. Dan harusnya sekarang sih udah lurus ya, karena stepnya udah yang terakhir, ini tinggal dikeringin. Kalau dia udah bagus, harusnya nggak dicatok juga udah lurus ya harusnya. Kita bakal coba dikeringin dulu, kalau misalnya kurang baru kita catok. Dan ini hasilnya setelah udah di hair dryer. Jadi ini benar-benar baru dikeringin doang dan dia udah lurus banget. Cuma yang aku udah lengkungin di bawah tadi udah hilang semua, dia jadi lurus lagi. Jadi dia tetap cikrak gitu sih, tapi emang karena mungkin rambut aku kering, mungkin better kalau misalnya abis ini dipotong kali ya. Terus ini tadi tuh dia jadi kayak ada bengkoknya di bagian sini nih, kelihatan nggak? Jadi kayak gini. Tapi overall ini lumayan sih, ini lurus banget. Ini tuh cuma hasil hair dryer, belum aku catok, dan dia udah lurus kayak gini. Bisa dibandingin kan dari tadi yang sebelumnya, yang sebelum pakai Macarizonya. Nih dari depan, samping. Jadi kayaknya sebelum yang step 2 tadi yang dicatok itu nggak perlu dilengkung-lengkungin deh. Soalnya dia bakal tetap balik jadi lurus lagi. Sekarang kita bakal coba buat di catok bagian bawahnya. Tapi karena sekarang setelah pakai produk tadi itu nggak boleh buat dijepit-jepit dulu rambutnya. Jadi kita nggak bisa jepit kayak tadi yang dibagi-bagi. Kalau mau nyatok biasanya kan dijepit dulu atasnya. Soalnya nanti dia bakal berbekas. Jadi selama 48 jam, jadi 2 harian setelah pakai produk ini, nggak boleh buat ngikat rambut, terus dijepit, dijedai gitu, jangan dulu. Dan nggak boleh keramas dulu 48 jam, jadi bener-bener biar produknya sit tight dulu. Tadi aja kan kalau yang keramas terakhir itu nggak boleh pakai sampo kan, cuma boleh pakai conditioner aja. Perbedaannya kalau misalnya udah dicatok dia bisa agak melengkung gini, sedangkan tadi yang hasilnya tuh bener-bener lurus ke bawah banget, terus ujungnya kelihatan kayak gitu, yang kering jigrak gitu. So here's the final result. Mana menurut kalian, worth it gak? Menurut aku sih worth it lah ya. Ini harganya murah banget, kalian bisa cek harganya dan aku bakal put juga linknya di description box. Ini murah banget untuk hasil kayak gini ya, oke lah ya. Cuma minusnya adalah capek ya, lumayan gempor dan pegel banget. Jadi aku mulai kayaknya jam 12 mungkin, sekarang udah jam berapa? 4, oh my god, ini 4 jam aku ngelakuin gini, lumayan capek banget. Better kalau misalnya kalian mau ngelakuin ini bisa minta tolong. Kalau misalnya ada yang bisa minta tolongin, adik kalian, kakak kalian, bisa banget karena itu bakal membantu banget, karena ya lumayan capek. Tapi ini katanya sih tahannya bakal 3 bulan. Jadi kalau misalnya kalian mau aku buat update berikutnya, maybe setelah 1 bulan. Dan kalau ada yang mau ditanyain, komen di bawah ya. Kalau banyak yang mau dibikinin reviewnya, aku bikinin. And that's all for today. Thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe biar aku semangat buat bikin video berikutnya. And see you next time. Bye!